Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak bapak semuanya. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan mampu atau bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat dengan submateri menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel dan grafik. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang nantinya akan bermanfaat dalam pelajaran atau mempelajari tentang fungsi kuadrat ini. Di kelas 8 kalian sudah belajar tentang relasi dan fungsi ya. Fungsi itu adalah pemetaan ya dari himpunan A ke himpunan B atau sebaliknya. Jadi di sini kita khusus membahas tentang fungsi kuadrat ya. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, mirip dengan persamaan kuadrat ya. Dengan A tidak sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 berarti dia tidak jadi fungsi kuadrat ya, dia jadinya fungsi linear. Fungsi kuadrat dapat pula ditulis fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Ini nilai a, b dan c. A koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Jadi fungsi kuadrat itu erat hubungannya dengan persamaan kuadrat ya. Dan bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat? Kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang fungsi linear ya. Fungsi linear itu grafiknya merupakan grafik garis lurus ya. Jadi bagaimana grafik fungsi kuadrat? Kemudian bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat pada bidang kartesius ya. Kemudian apa pengaruh nilai A, B, C dan diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat ya. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar diskriminan, kemudian nilai A, B dan C pada persamaan kuadrat ya. Berikut ini contoh grafik fungsi kuadrat. Kalau kita lihat di sini, grafik fungsi kuadrat ini berbentuk melengkung ya, berbentuk parabola. Pada gambar di sini ini grafik contoh grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah ya. Yang berwarna merah ini terbuka ke bawah. Ini merupakan grafik dari fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 6X dikurang 4. Bagaimana Pak membaca grafik ini atau apa saja komponennya? Sekarang perhatikan. Titik yang paling atas ini namanya titik puncak ya. Titik puncak di sini. Kemudian yang putus-putus ini merupakan sumbu simetri, yaitu garis yang membagi fungsi kuadrat ini menjadi dua, luasnya sama, namanya sumbu simetri. Kemudian ini ya, titik ini itu disebut titik kosong dengan sumbu Y. Artinya grafik fungsi kuadrat ini memotong di sumbu Y pada titik, pada contoh titik 0, negatif 4. Kemudian ini kedua titik ini merupakan titik potong dengan sumbu
X ya. Ini contoh grafik fungsi kuadrat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat pada bidang kartesius. Jadi menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel dan grafik ya. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ya, kita gunakan tabel. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita buat tabel fungsi kuadrat, kemudian kita tempatkan titik-titik koordinat yang berada dalam tabel pada bidang koordinat. Yang ketiga, kita sketsa grafik dengan cara menghubungkan titik-titik koordinat tersebut ya. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh ya. Sini ada 4 contoh. Yang pertama, gambarlah grafik Y sama dengan X kuadrat. Langkah pertama, kita buat dulu tabel fungsi kuadrat ya. Tabel ini banyak macamnya, cuman yang paling lazim digunakan yang seperti ini. Ini nilai X, ini fungsinya Y sama dengan X kuadrat, dan ini koordinatnya ya. Untuk nilai X ini kita ambil berapa titik sembarang ya, kita usahakan berurutan. Ini bebas ya. Sini Bapak ambil contoh titik negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 ya. Sekarang kita substitusi, kita masukkan nilai X ke dalam fungsi. Y sama dengan X kuadrat. Untuk nilai X sama dengan negatif 3, maka negatif 3 ini kita kuadratkan, hasilnya 9. Sehingga di saat X negatif 3, maka Y nya 9. Sehingga titik yang terbentuk adalah negatif 3,9. Kemudian untuk X sama dengan negatif 2, negatif 2 kita kuadratkan, hasilnya 4 ya. Saat X negatif 2, maka Y sama dengan 4, sehingga titik koordinatnya negatif 2,4 ya. Dan seterusnya sampai 3,9. Tuh, sampai sini Bapak kira sudah paham. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, tempatkan titik-titik koordinat yang berada dalam tabel pada bidang koordinat. Nah, ini maksud titik koordinat ini ya, negatif 3,9, negatif 3x, kemudian Y nya 9. Kita gambar dulu bidang koordinat. Sekedar mengingatkan, untuk garis yang vertikal ini sumbu X, sumbu Y, sedangkan yang horizontal atau mendatar namanya sumbu X ya. Sekarang kita lihat titik negatif 3,9, negatif 3,9 berarti di sini ya, negatif 3,9. Kemudian titik negatif 2,4 ya, negatif 2,4 di sini. Kemudian titik negatif 1,1 di sini, negatif 1,1. Selanjutnya titik 0,0 itu di sini ya, 0,0. Kemudian titik 1,1 itu di sini. Selanjutnya titik 2,4 itu di sini. Di sini ya. Kemudian titik 3,9 itu di sini. Ya. Sampai saat ini kita sudah sampai ke langkah yang kedua, yaitu menempatkan titik-titik pada bidang koordinat. Selanjutnya kita sketsa grafik
dengan cara kita hubungkan titik-titik koordinat ini ya. Ini dihubungkan kemari, kemudian dihubungkan hingga terbentuk sebuah grafik ya. Ini merupakan grafik dari Y sama dengan X kuadrat ya. Di sini bisa kita lihat ya, pada grafik Y sama dengan X kuadrat itu grafiknya terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Kemudian grafik ini memotong sumbu X di titik 0,0, juga memotong sumbu Y di titik 0,0. Kemudian sumbu simetrinya ini ya, yang membagi dua, X sama dengan 0. Kemudian nilai optimum itu nilai puncak ya, karena dia terbuka ke atas maka nilai optimumnya di bawah ya, juga di titik Y sama dengan 0 ya. Kemudian titik puncaknya ini perpotongan sumbu simetri dengan nilai optimum, yaitu 0,0. Sampai sini Bapak kira bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 2 ya. Y sama dengan negatif 2x kuadrat tambah 1 ya. Langkah pertama kita buat dulu tabelnya ya. Kemudian kita gambar nanti ke bidang koordinat. Ini fungsinya Y sama dengan negatif 2x kuadrat tambah 1. Titik-titiknya yang Bapak ambil hanya segini. Kenapa Pak? Ya, untuk bidang koordinatnya kurang besar, jadi Bapak ambil titik yang kecil-kecil saja ya. Negatif 2, ini negatif 2 yang ini merupakan fungsi negatif 2 yang ini. Kemudian negatif 2 yang ini merupakan nilai X tambah 1. Negatif 2 pangkat 2 4 kali negatif 2 adalah negatif 8 tambah 1 negatif 7 ya. Jadi di saat X sama dengan negatif 2 maka Y negatif 7, maka titik koordinatnya negatif 2, negatif 7. Kemudian titik untuk X negatif 1 maka Y negatif 1 ya. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1, negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2, negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 1, sehingga titik koordinatnya negatif 1, negatif 1 dan seterusnya ya. Sekarang kita tempatkan titik-titik ini pada bidang koordinat. Untuk titik yang pertama negatif 2, negatif 7 itu di sini ya. Kemudian negatif 1, negatif 1 itu di sini. Kemudian titik 0,1 di sini ya, 0,1. Selanjutnya 1, negatif 1 itu di sini ya. Kemudian yang terakhir 2, negatif 7 di sini ya. Langkah ketiga kita hubungkan titik-titiknya ini ya, titiknya ini. Perhatikan. Dia membentuk grafik berbentuk parabola ya, karena memang fungsi kuadrat ini berbentuk parabola. Kalau kita perhatikan untuk grafik fungsi Y sama dengan negatif 2x tambah 1, grafiknya terbuka ke bawah ya. Ini terbuka ke bawah itu seperti ini.
Kalau dia begini terbuka ke atas ya, terbuka ke bawah. Kemudian titik potong dengan sumbu X, artinya grafik ini memotong sumbu X di titik ini ya, di sini ya, di titik ini. Kemudian satu lagi titik ini ya, di sini dia memotong sumbu X di titik di sini ya. Kemudian di sini, jadi berarti dia memotong di sumbu X dua di dua titik. Yang pertama titik ini, yang kedua titik ini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y ya, titik potong dengan sumbu Y, yaitu ini 0,1. Artinya grafik ini memotong sumbu Y di titik 0,1. Kemudian sumbu simetrinya ini X sama dengan 0. Kemudian nilai optimum atau nilai di puncaknya adalah Y sama dengan 1. Kemudian titik puncaknya 0,1. Lanjut ke soal yang nomor 3, contoh nomor 3, yaitu fungsi Y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x ya. Titiknya yang diambil seperti ini. Untuk X sama dengan negatif 3, maka nilai Y sama dengan 6, sehingga titiknya negatif 3,6. Kemudian nilai X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan 0. Titik yang terbentuk atau titiknya adalah negatif 2,0. Untuk X sama dengan negatif 1, maka Y nya negatif 2. Sampai sini X sama dengan 1, maka Y sama dengan 6. Sekarang titik ini kita hubungkan ya, kita tempatkan dulu ya. Untuk yang pertama negatif 3,6 itu di sini ya. Kemudian negatif 2,0 itu di sini. Selanjutnya negatif 1, negatif 2 itu di sini ya. Kemudian 0,0 dan 1,6 itu di sini ya. Sekarang kita hubungkan ya, yang membentuk grafik ya, grafiknya terbuka ke atas. Untuk grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x ya, grafiknya terbuka ke atas. Jadi bisa dibedakan terbuka ke atas dengan terbuka ke bawah ya. Grafiknya terbuka ke atas ya. Kemudian titik potong dengan sumbu X, dia memotong di sumbu X di titik ini, di titik negatif 2,0 dan di titik 0,0 ya. Dia dua kali memotong di titik X, di titik di sumbu X, yaitu di titik negatif 2,0 dan 0,0. Kemudian dia memotong di sumbu Y di titik 0,0. Kemudian sumbu simetrinya ini ya. Sumbu simetri itu garis yang membagi grafik menjadi sama luasnya kiri dan kanan, yaitu di titik X sama dengan, atau di garis X sama dengan 1. Kemudian nilai optimumnya ini yang di bawah ini, nilainya adalah Y sama dengan negatif 2. Di garis begini Y sama dengan negatif 2. Dan titik puncaknya adalah titik negatif 1, negatif 2. Jadi untuk gambar grafik fungsi Y sama dengan 2x tambah 2 tambah 2x pangkat 2 tambah 4x, itu grafiknya seperti ini, terbuka ke atas ya. Kita masuk ke contoh yang nomor 4, yaitu Y sama dengan
kuadrat tambah 2x kurang 3. Kita coba kan nilai x sama dengan negatif 3, maka y sama dengan 0, y sama dengan 0 ya. Maka titiknya negatif 3,0, x sama dengan negatif 2, maka y sama dengan negatif 3. Titiknya negatif 2, negatif 3, x sama dengan negatif 1, maka y nya negatif 4, dan seterusnya. Sekarang kita gambarkan di bidang koordinat atau bidang kartesius. Titik negatif 30 itu di sini ya. Kemudian titik negatif 2, negatif 3 itu di sini ya. Kemudian titik negatif 1, negatif 4 itu di sini ya. Selanjutnya di titik 0, negatif 3 itu di sini ya. Kemudian titik 1,0 di sini. Kemudian titik 2,5 itu di sini ya. Di grafiknya begini sebenarnya ya. Ini bisa dipanjangkan terus ya. Ini juga, jadi kita gambar grafiknya. Boleh ditambah ini ya, ini boleh ditambahi. Pada grafik kita perhatikan grafik Y sama dengan X tambah 2, X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Itu grafiknya terbuka ke atas ya. Kemudian memotong di sumbu X di titik negatif 3,0 dan 1,0. Kemudian titik potong atau memotong di sumbu Y pada titik 0, negatif 3. Sumbu simetrinya adalah ini, garis X sama dengan negatif 1. Kemudian nilai optimum Y sama dengan negatif 4. Titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 4 ya. Jadi begitulah cara menyajikan fungsi kuadrat dalam bentuk tabel dan grafik pada bidang kartesius ya. Dari keempat gambar ini, nah ini sudah Bapak rangkum ya. Untuk fungsi Y sama dengan X pangkat 2 itu A nya 1 ya. B nya 0, tidak ada, C nya 0, bentuk grafik terbuka ke atas. Titik potong pada sumbu X dan 0,0, kemudian titik potong sumbu Y 0,0 juga, sumbu simetrinya X sama dengan 0, nilai optimumnya Y sama dengan 0, kemudian titik puncak 0,0. Kemudian untuk grafik yang kedua, nilai A nya negatif 2, B nya 0, tidak ada di sini X ya, C nya 1. Untuk grafik parabolanya terbuka ke bawah ya. Kemudian titik potong sumbu Y 0,1, sumbu simetrinya X sama dengan 0, nilai optimumnya Y sama dengan 1, titik puncaknya 0,1 ya. Kemudian untuk yang ketiga, A nya 2, B nya 4, C nya 0, tidak ada di sini konstanta, dan grafiknya terbuka ke atas ya. Memotong di sumbu X di titik 0, negatif 1 dan titik 0,0. Kemudian memotong sumbu Y di titik 0,0, sumbu simetrinya X sama dengan 1, nilai optimum Y sama dengan negatif 2, titik puncaknya negatif 1, negatif 2. Kemudian untuk fungsi yang keempat, A nya 1, B nya 2, C nya negatif 3, dan parabola terbuka ke atas. Dia memotong
disumbu X di titik negatif 3,0 dan 1,0, memotong disumbu Y di titik 0, negatif 3. Sumbu simetri sama dengan X sama dengan negatif 1, nilai optimum sama dengan negatif 4, Y sama dengan negatif 4, titik puncaknya negatif 1, negatif 4 ya. Jadi di sini apa yang kita peroleh dari tabel ini ya, ini akan berguna pada materi berikutnya, yaitu pengaruh nilai A, B, C dan diskriminan terhadap bentuk grafik ya. Jadi untuk materi kali ini hanya menyajikan grafik dalam tabel, menyajikan fungsi kuadrat dalam grafik dan tabel ya. Kalau ada hal yang tidak jelas, boleh kalian tanyakan kepada Bapak atau lihat di referensi lain dari buku ataupun dari internet. Demikian dari Bapak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kira-kira bermanfaat, bisa dibagikan kepada teman-temannya. Kemudian kritik dan saran juga bisa disampaikan kepada Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.